berarti yang lain. Silakan Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Saya sedikit aja, nggak 10 kayak Pak Hub tadi, 2 aja, 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi, yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang gak lama lagi akan diumumkan ya, mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam panda bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menko, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua LPS, dan tentu saja rekan-rekan semua yang saya hormati. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal. Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka. Kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular. Kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Nah kemudian kalau kita melihat bagaimana perbaikan-perbaikan ini tentu menimbulkan implikasi ya. Kalau kita lihat nanti mungkin sebelumnya saya sampaikan, saat ini kalau teman-teman memperhatikan indeks harga saham gabungan, pergerakannya sudah inline dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX30 dan sebagainya. Jadi saham-saham yang sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei ya oleh MSCI dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, ya mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita ya expect akan terjadi penyesuaian, namun kita sampaikan ini adalah temporary dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan. Seperti short term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental, dan kita harapkan ini akan semakin baik karena kita terus memperbaiki contohnya untuk pendalaman pasar. Teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam 1 tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi
kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjangan di luar tetap lebih stabil untuk market kita. Mungkin dari kami itu Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Ibu Fredrika Widyasari.